Izinkan saya memperkenalkan diri ya Bu. Iya. Perkenalkan, nama saya Perawat Rizka Azkiarti. Ibu-ibu boleh saya panggil Rizka saja ya Bu ya? Iya, Perawat Rizka. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan ya Bu. Iya. Nah, kalau boleh tahu nama-nama Ibu siapa ya? Dari mulai Ibu ini dulu. Ibu Nur. Oh, Ibu Nur ya. Kalau ini Ibu Zahra. oh, Ibu Zahra. Baik. Ibu-ibu, di sini saya akan melakukan acara penyuluhan tentang mioma uteri ya, Bu. Iya. Ibu-ibu tahu nggak apa sih itu mioma uteri itu apa? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Baik. Baik Ibu-ibu, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu mioma uteri. Nah, mioma uteri adalah tumor jinak di daerah rahim atau lebih tepatnya di otot rahim ya Bu ya. Tumor adalah daging tumbuh yang hidup dan tumbuh yang semakin membesar ya. Jadi semakin lama bakal semakin besar ya Bu ya. Iya. Nah, penyebab dari mioma uteri itu belum diketahui secara jelas. Namun beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tumbuhnya mioma uteri adalah usia ya Bu ya. Usia dari 35 sampai 45 tahun ya Bu ya. Dan lebih jarang pada wanita 20 tahun dan wanita setelah yang sulit hamil, yang kelebihan hormon, obesitas dan kegemukan, riwayat keluarga yang menderita mioma uteri, kontrasepsi dan kehamilan ya Bu ya. Nah, di sini juga ada gejala yang timbul tergantung pada lokasi dan besarnya tumor. Namun, gejala yang paling umum adalah yang pertama itu rasa nyeri karena tekanan tumor dan adanya infeksi di dalam rahim ya Bu ya. Yang kedua yaitu nyeri haid atau pendarahan haid yang tidak normal ya Bu ya. Atau haid yang tidak teratur ya Bu ya. Ibu-ibu di sini ada gak yang haidnya tidak teratur? Saya kadang-kadang tidak teratur. Oh, tidak teratur. Ibu biasanya haidnya sebulan sekali apa 2 bulan sekali gitu? Seharusnya sebulan sekali, kadang tidak teratur. Oh, Jadi kadang misalkan tanggal segini, haidnya lagi tanggal segini begitu. Iya, ya? saya gitu. Oh, iya. Nah, yang ketiga yaitu pendarahan yang banyak dan lama selama haid. Di sini ada nggak yang haidnya itu terlalu banyak gitu? Tidak. Oh, tidak ada ya. Nah, selanjutnya ada gangguan sulit hamil karena terjadi penekanan pada saluran telur. Yang keenam, pada bagian bawah perut dekat rahim terasa kenyang. Ada nggak ibu-ibu? Tidak ada ya. Selanjutnya ada merasakan nyeri pada saat bersenggama. Kalau bersenggama itu Berhubungan badan antara suami dan istri ya Bu. Selanjutnya yaitu penanganan mioma uteri pada mioma kecil dan tidak menimbulkan keluhan. Tidak diberikan terapi ya Bu ya. Hanya perlu diamati setiap 3-6 bulan saja untuk diberikannya dan juga diberikan terapi obat, pembedahan dan pertimbangan mioma. Dilakukan bila besarnya mioma melebihi besar rahim, seperti pada kehamilan 12 sampai 14 minggu ya Bu ya. Pada masa menopause dapat berhenti pertumbuhannya atau menjadi kisut. Miomektomi atau operasi mioma dapat dikerjakan pada mioma yang keluar lewat liang. Ya. Mana? yang vagina. Atau istilah vagina ya. Dapat dikerjakan pada mioma yang keluar lewat liang vagina ya Bu ya. Dengan cara memuntirnya pada 25-35% saja ya Bu ya. Kasus masih memerlukan histerektomi atau operasi angkat rahim. Nah, Jadi bisa juga yang tidak angkat rahim gitu. nah ya begitu Bu. Nah, baik, apakah ibu-ibu sudah paham apa sih itu mioma uteri itu? Sudah paham ya? Paham. Ibu Nur, apakah sudah paham? Paham. Paham ya. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada ibu-ibu ya. Boleh tidak? Boleh. Ya. Nah, jelaskan apa sih mioma uteri itu? Mioma uteri itu adalah tumor jinak di daerah rahim atau lebih tepatnya itu di otot rahim. Berarti Ibu Zahra sudah paham ya Bu ya? Iya. Sekarang saya mau bertanya lagi ya Bu ya. Apa sih penyebab mioma uteri itu?
Banyak ya penyebabnya itu, bisa dari usia, Obesitas, terus Oh, ya, bisa dari obesitas. sudut hamil, Ya, dari hormon, Dari hormon. dari kontrasepsi, ya. apa lagi ya? Dari keturunan juga bisa Ya, ya, Bu ya? keturunan. Ya. Saya satu lagi boleh bertanya, boleh? Boleh. Apa sih gejala dari mioma uteri itu? Gejala mioma-uteri itu rasa nyeri karena tekanan tumor, Ya. nyeri haid, Dari haid juga ya, itu Ya. termasuk gejala dari mioma uteri. adanya infeksi di dalam rahim, Ya, terus merasakan nyeri saat bersenggama, terus pada bagian bawah perut dekat rahim itu terasa kenyal. ya, Ya, ya. Berarti Bu Zahra sama Ibu Nur sudah paham ya, Bu ya? ya. Baik, kalau begitu kan ibu-ibu barusan sudah paham ya, Bu ya, apa itu mioma uteri. Nah, sekarang saya izin pamit ya, Bu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Sus. Ya, sama-sama.